ahlan wa sahlan kepada Om Hendra telah hadir. Bisa dilihat mukaddimah pada pertemuan kita kali ini di surah Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 99 dan 100 ya. Ayat 99 sampai ayat 100 membahas jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena belum bisa memanfaatkan waktu untuk menimba ilmu, beramal saleh, saling mengingatkan dalam kebaikan, kebenaran, dan saling mengingatkan di dalam kesabaran. Ya, saya ulangi, ya, karena ada yang baru hadir. Ayat 99 dikatakan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Tatkala orang kafir dihadapkan dengan kematiannya, maka mereka mengatakan, qala rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Ada apa dengan manusia ini? Ada apa dengan seorang kafir ini? Minta berharap kembali ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Ya. Dikatakan, ya, Allah katakan bahwa agar aku bisa berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan fima taraktu, ya, di mana dahulu dia tinggalkan itu menuntut ilmu, atau menuntut ilmu ya sudah asal-asalan saja, ya, jiping, ngaji kuping, ya, kalau di kampung begitu, ya. Nah, ini kita apa adanya sampaikan, qulil haq walau kana murran, katakanlah yang benar meskipun pahit untuk dikatakan. Ya, meskipun banyak orang yang enggak suka terhadap kita, maka kita katakan jangan sampai kita menyesal di kemudian hari seperti halnya orang kafir ketika Allah wafatkan dengan rasa sakit yang sangat pedih. Lalu Allah berikan fitnah kubur dan azab kubur. Lalu mereka mengatakan la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan amal soleh dahulu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ya, ahlan wa sahlan kepada Mbah Budiman yang telah hadir, Masya Allah. Terima kasih bisa di mukadimah kali ini kita membaca surah Al-Mu'minun ayat 99, Mbah Budi, sampai ayat 100. Surah Al-Mu'minun surat ke-23. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu ya terlebih dahulu ya. Maka mereka orang-orang kafir yang Allah wafatkan lalu mereka nyesal. Kenapa di dunia dahulu mereka berfoya-foya, bersenang-senang, sibuk dengan hartanya, atau ada istilah harta tahta wanita, sibuk dengan hal tersebut, ya. Lalu mereka katakan, saya menyesal, ya, kami ingin berbuat amal soleh, ya, dahulu yang kami tinggalkan. Maka Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak. Atau bahasa Arabnya, ya, akar bahasa Arabnya artinya adalah mustahil. Mustahil itu bahasa Arab, ya. Mustahil dari kata khayyala yukhayyilu, tahayyul. Mustahil, ya. Maka mustahil sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu adalah sebuah perkataan yang diucapkan saja. Nggak mungkin dikabulkan, mustahil dikabulkan. Ya, berharap bisa kembali ke dunia. Nggak ada manusia yang sudah di alam kubur, ya, ditanya oleh malaikat, man rabbuka, siapa Tuhanmu, ma dinuka, apa agamamu, waman nabiyuka, dan siapa nabimu, dia bisa kembali lagi ke dunia. Tidak ada manusia pun, ya, meskipun dia mengatakan mati suri, hakikatnya dia bukan mati atau meninggal dunia. Ya, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nah, ini dia kata kuncinya. Ya, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan begitu saja dan di hadapan mereka ada barzakh. Nah, ini kita harus bedakan Mbah dan Om sekalian bahwa alam itu yang pertama alam janin, alam dunia, lalu berikutnya alam barzakh. Ya, alam barzakh itu adalah dinding pelapis di tempat atau istilah kita di waiting
room gitu ya, di waiting room untuk mempersiapkan diri ke alam akhirat ya. Wa mi waraihim barzakh, dan di belakang mereka ada dinding yang besar. Ila yaumi ba'tsun, sampai hari mereka akan dibangkitkan. Sampai tiupan sangkakala kedua, semua makhluk dihidupkan dengan alam yang berbeda, dengan bumi yang berbeda yang Allah ciptakan. Nah, ini hikmah dari pelajaran yang dapat diambil dari mukaddimah kali ini adalah belajar bersyukur dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Mumpung masih ada kesempatan untuk belajar. Mau kapan lagi kita harus belajar? Ya. Bukti sudah ada dari ayat ini. La raiba fi, enggak ada keraguan. Bicara Al-Qur'an enggak ada yang diragukan. Semua ada di dalam ayat Al-Quran. Semua permasalahan ada. Kalau zaman dahulu, ya anak-anak pesantren itu memiliki guyonan kalau semua yang ada di kehidupan ini ada dalam Al-Quran. Sampai membuat roti, membuat bakso, membuat kue brownies, membuat rawon itu ada sebenarnya dalam ayat Al-Quran. Ya, nah, apa dalilnya? Ya, dalilnya apa? Ya, nah ini bisa dibuka ya dalilnya ya terkait dengan semua ilmu yang berkaitan dengan dunia dan akhirat itu sebenarnya ada di dalam ayat Al-Qur'an. Ya, semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Dalilnya adalah surah An-Nahl ayat 43. Ya. Surah An-Nahl. Kita lihat surah An-Nahl itu surat ke-16 di buku Mushaf Departemen Agama halaman 267 ayat 43. Nah, itu guyonan kiai-kiai zaman dahulu ya. Ketika ditanya ya sebutkan apa saja yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ya, lalu santrinya bilang, "Oh, rawon nggak ada." Lalu kiainya bilang, "Oh, ada. Rawon ada, tata cara bikin rawon ada dalam Al-Qur'an. Tata cara bikin nasi jamblang gitu ya. Kalau di Gresik apa? Om Hendra kemarin Kerawu. Kerawu. rawu ya. Ya. Nah, itu Nasi ada kerawu. Iya, nasi kerawu. nasi kerawu ya, nasi kerawu ya. Berbagai macam jenis yang kita tidak pahami tentang dunia sebenarnya ada dalam ayat Al-Qur'an ya. Nah, itu dalilnya surah An-Nahl ayat 43 ya. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ya. Allah katakan, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, para nabi. Ya. Sebelum Muhammad ada para nabi dan para rasul. Dalam hadis 124.000 nabi yang ada dijelaskan dalam Al-Qur'an ada banyak. Dalam hadis ada banyak, dirangkum di buku kita ada 25 nabi dan rasul. Ya. Lalu Allah katakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan di bidangnya. Ya, dalam tafsir Jalalain Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bahwa ini adalah dalil kalau kita nggak tahu tanya kepada ahlinya. Nggak tahu bikin nasi kerau, ya tanya orang yang biasa jualan nasi kerau. Ya, nasi ulam, ya tanya kepada orang yang bisa bikin nasi ulam. Ya, nggak bisa bikin bakso, tanya kepada ahlinya tukang bakso. Jadi memang ya universal di sini. Ya, kita yang harus kembangkan, bukan hanya dalam perkara akhirat, tapi dalam perkara dunia, lini dunia, semua perkara dunia itu sebenarnya ada. Dalam masalah muamalah ada,
nggak boleh terkena 3 unsur kata para ulama. Yang pertama unsur riba, unsur goror, unsur zalim, kezaliman dalam masalah muamalah. Sampai dalam masalah buang hajat pun diatur menghadap kemana, tidak boleh menghadap kemana, ya, jongkok kah atau duduk kah, ya, itu sebenarnya diatur semua dalam Islam. Berpakaian yang kemarin Om Hendra sampaikan juga demikian diatur. Sampai-sampai semua perkara itu diatur. Makanya sudah nggak diragukan lagi ya. Ya, kalau kita belajar Al-Quran itu ya harus bisa, ya mau tidak mau. Dan kalau dibilang wajib, bukan wajib lagi, wajib kuadrat ya, atau wajib ain ya, sudah dalam tahap yang memang urgent ya, sangat urgent ya, apalagi dengan penyimpangan-penyimpangan aliran sesat kan banyak ya di luar sana ya, mengatasnamakan Islam. Nah, kembali lagi kepada hulunya bukan hilirnya. Hulunya adalah pusatnya, ya sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini mukaddimah. Insya Allah kita akan lanjutkan ya pembahasan metode Syafi'i. Ya, hanya saja untuk teorinya sepertinya tadi kita sudah diskusi juga kepada Mayang juga bahwa untuk malam ini kita akan lebih banyak kepada praktek ya. Mungkin kita sepakati untuk banyak prakteknya di malam ya. Karena malam ini adalah waktu krusial kita di mana lampu itu sudah 5 watt gitu ya. Ya, energi sudah terkuras ya. Maka kita akan membaca dan memahami kaidah-kaidah tajwid dan kaidah-kaidah dari makharijul huruf ya. Kemarin terakhir sampai ayat 25 suratul Baqarah. Kan begitu? Betul ya? Iya, Nah, betul. ya. Kita masuk ke dalam suratul Baqarah ya, Sita wa Ishrun di halaman ayat 26. Ya, satu ayat yang panjang. Ya, satu ayat yang panjang. Ya, insya Allah kita akan bacakan terlebih dahulu dari saya pribadi, nanti kepada yang Mbah Aung ya, Mbah Aung, nanti ke Mbah Iwan, Mbah Budi, Mbah Ding, ya, Mayang, Om Hendra, Pak Ayah dan Om Hendra. Nah, ya kita mulai. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Mohon dipahami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Perhatikan pada wakafnya. Wakaf itu berhenti ya. Ya. Tempat berhentinya. Kalau kita menggunakan mushaf Departemen Agama sudah enak ya. Sudah ada tanda berhentinya. Yang pertama adalah fauqaha. Ya, berarti innallaha la yastahi sampai kata fauqaha. Lalu pada wakaf berikutnya adalah wakaf jaiz ya, di situ boleh berhenti. Sampai rabbihim, mir rabbihim. Ya, berhenti.
Lalu dilanjutkan lagi wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Nanti kita bahas nih jenis wakafnya. Jadi sabar dulu, berhentinya dulu di tempat berhentinya, ya. Sampai berikutnya yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira, berhenti lagi. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Baik. Kita mulai dari Mbah Aung terlebih dahulu, dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Masya Allah, tabarakallah. Ya, semoga Allah berikan keberkahan kepada Mbah Aung dan juga kepada keluarga. Ya, alhamdulillah. Ini langsung kita diskusikan ya satu persatu ya dari apa yang dibacakan ya. Dari Mbah Aung ini sudah luar biasa ya. Bacaannya sudah pas ya. Hanya saja ya kembali lagi kepada kata illal pada ayat terakhir illal ya, bukan illal fasiqin tapi illal fasiqin ya, di mana dalam tasydid ya, dalam tasydid lalu dia bertemu dengan alif lam ya, dan dia tidak qalqalah ada jedah gitu ya. Nah, itu tidak, dia langsung loncat. Illal fasiqin. Dan itu sudah kita bahas tuh di buku metode Syafi'i ya. Bagaimana huruf mad ya. Illa itu kan mad ya. Ada matnya, ada alifnya tuh ya, bertemu dengan alif lam. Maka hilang hukum matnya ya. Tapi juga tidak ditahan ya, illal fasiqin ya, tipis ya perbedaannya. Nah, nanti akan kita bahas juga innallaha la yastahyi itu berapa harokat ya, atau kita bahas dulu ya sekarang ya biar kita diskusi nih. Yang pertama adalah kata innallaha la yastahyi. Berapa harokat kira-kira nih, Mbah dan Om? Kita baca berapa harokat dulu lah, baru nanti kita jelaskan mat apa namanya. Ya. 2 harokat. Yang mana? Yang tahyi La gitu. yastahyi. Oh, ini mat sila kubro. Ya. Masila kubro. Mat sila kubro. Ya. Kenapa disebut karena dengan ada kubro? benderanya. Nah, di atas ya ada benderanya. ya, ada benderanya. Bendera itu menunjukkan bahwa dia double. Ya-nya itu ada dua. Sebenarnya kalau secara bahasa ya-nya itu ada dua. Ya, didobelkan. Udah gitu ketemu ai, ketemu hamzah. Idogom biguna. Kan ada ketemu hamzah tuh. Ya. Nah, kalau ketemu hamzah itu namanya apa? Seperti inna a'tayna. Iya, inna anzalna. Nah, mat apa itu? 4 sampai 5.
Mad jaiz munfasil, ya. Mad jaiz munfasil, ya. Nah, mad jaiz munfasil itu dibaca 4 sampai 5 harokat, Bukan. ya. Dia kenapa disebut mad jaiz munfasil? Karena dia tidak bersambung dalam satu kata. Yastahi dengan ai itu beda kata. Ya, beda kata. Beda dengan ulaika. Ulaika itu satu kata, mad wajib mutasil jadinya. Wajib mutasil. Iya. Ya. Ini sekedar teori ya. Teori ya sekedar teori. Ya, kembali praktek lagi yang menjadi penentu. Ayyadriba. Nah, idgham apa? Ayyadriba. Itu guna. Idgham biguna. Sebenarnya mudah ya memahami biguna dengan bila guna. Kalau biguna dengan ada tekanannya ya, ada suara tekanan gitu ya. Digunakan ya. Beda dengan idgham bila guna ya. Idgham bila guna itu la dan ra gitu ya. Ya, tandanya lari ya, lari ya. Lalu kita lanjutkan masalam ma ba'udatan fama fawqaha ya masalam Tanwin yaitu ketemu mim. tanwin Idgham ketemu mim ya. mim. Bigunnah masih ya, Biguna tapi kamil. gunah Kalau ada kamil takdir. atau gunah kubro gitu ya. Sebenarnya Ya. istilah itu banyak, bisa kamil kan sempurna, atau kubro gitu ya, besar ya. Seperti itu. Gunnah, na'am. Ya. Ba'udatan fama ba'udatan Hakiki. hakiki. Fauqaha ya. Fa ammal ladzi banyak ya. Fau. Ya, Fau banyak. berarti lin. Yaitu apa? Mat atau lin atau matlin? Lin aja. Lin saja ya. Apa artinya lin? Setelah fathah atau doma ada wau atau ada ya. Pada kata yang mana? Fau. Fau ya. Sebenarnya kan lin itu ya tetap dibacanya berapa harokat? Fau. Fauqaha. Ya, dia sama. Ya, Satu. 2 harokat juga, 2 rokat. Fauqaha. Fau. Oh ya. Iya, ya. Hakikatnya dia mat tabi'i juga gitu ya, dengan istilah lain. Istilah yang berbeda ya. Naam, ya. Sampai bawah ya. Waktunya nggak cukup, kita lanjut dulu nih. Ya, dikit-dikit saja. Berikutnya kepada Mbah Iwan dipersilakan. Tafadhol. Billahi minasyaitonir rajim. Inna allaha la yastahi an yadriba masalam ma ba'udatan ma fawqaha. Wa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi al-fasiqin. Ya, Masya Allah. Terima kasih kepada Mbak Iwan atas bacaannya ayat 26 dari suratul Baqarah, surat yang kedua. Ya, ada beberapa hal yang harus didiskusikan. Kembali lagi, kan kita sudah sepakat ya kalau mat tabi'i itu 2 harokat. Ya. Jadi tidak boleh dilebihkan. Ya. Tadi ada yang dilebihkan sedikit. Ya, pada kata yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Sama bihi dengan yahdi, sama 2 harokat. Ya, 2 harokat. Termasuk mat iwat. Ada di sini karena mat iwat nih. Masalah.
ya. Fauqaha, ya. Cuman fauqaha dia tidak bukan fathatain ya. Yang fathatain itu masala katsirau. Nah, itu juga mad iwad ya. Katsira bihi katsira. Dua harakat. Katsira ya. Wa ma yudhillu bihi panjang itu ketemu hamzah ya. Mad apa? Masilah kubro. Ya, masilah kubro atau tadi disebutnya mad jaiz Majais munfasil. munfasil ya. Fasil. Nah, ini kita dilema pada istilah-istilah sebenarnya. Ya, istilah-istilah ini ya. Tapi kita sederhanakan dengan bahasa yang lebih dimengerti. Kalau ketemu ya huruf mat ketemu dengan hamzah dibacanya panjang 4 sampai 5 ya. Dibacanya panjang 4 sampai 5. Ketemu hamzah. Mau hamzahnya berbentuk asli, hamzah yang asli itu yang bentuknya ini ya, sendiri dia tanpa alif atau hamzah qat'i atau hamzah alif lalu ada hamzahnya. Ya. Atau alif doang tapi ada harokatnya, itu hamzah juga namanya. Nah, makanya ada kitab ulama membahas masalah hamzah. Kitabatul Hamzah. Buku yang membahas dengan penulisan hamzah. Itu segini bukunya, ini ngebahas hamzah doang tuh. Ya. Bukan hamzah nama orang ya. Hamzah doang itu ada pembahasannya. Bukunya cukup tebal berkaitan dengan hamzah. Jenis-jenis hamzah, kegunaannya, manfaatnya, ya dan lain sebagainya. Sebegitu detailnya disiplin ilmu agama. Ya. Baik. Kita lanjutkan ya kembali. Berikutnya kepada Mbah Budi dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kedengaran enggak? Terdengar jelas. Jelas. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Masya Allah ya. Suaranya Alhamdulillah. panjang-panjang ya. Toyib. Panjang-panjang, Masya Allah. Masya Allah ya. Nah, ini apa sih salahnya nih? Aduh, ya, ngos-ngosan. luar biasa nih ya. Terima kasih kepada Mbah Budi ya dari bacaan yang merdu dan bagus ya dari ayat 26 ya. Ada diskusi yang masih ingat ya bahwa kita harus mengenal huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu disingkat oleh orang Indonesia dengan istilah baju di toko. Baju di toko huruf ba, jim, ya, dal, to, dan qaf. Ya, pertanyaannya, huruf H masuknya qalqalah atau tidak? Enggak. Tidak. Ya. Jadi tidak boleh kita baca innallaha la yastahi tahi. Tahi. Beda tuh dengan innallah yastahyi. Ya. Jadi kayak langsung di-cut ketika sudah huruf H itu langsung di-cut kepada J. Ya. Nah, ya. Masya Allah ya. Ada perubahan di situ kata tadinya la yastahi menjadi la yastahyi.
Yastahyi. Karena ha itu kan sukun tuh. Langsung dipotong ketika sudah huruf ha, langsung yi. Nggak boleh yi gitu ya. Inna Allah la yastahi an Nah, yadriba betul. mathalan. Ya, Masya Allah. Ya, qalqalah nih. Faya'a, misalkan ya. Tadi sih sudah betul. Hanya saja tadi kalau seandainya ain itu diqalqalah juga kan nanti repot. Faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Ya. Nah, ini juga hati-hati ya. Yang bersukun-sukun ini ya, meskipun kita harus tahu dengan huruf qalqalah, kalau tidak dan bukan bagian dari huruf qalqalah, jangan dipantulkan. Ya, baik. Ya, Masya Allah. Terima kasih. Berikutnya kepada Mbah Ding dipersilakan. Tafadhol. Ini Nurzam Oh mau ya, tanya, silakan. Nurzam masuk kenapa nggak bisa ya? Hah? Nurzam mau masuk dari tadi, tidak bisa dia. Oh, Ini ambil yang dari Agus, yang dari Eda susah ya, Mami. Dari Eda susah ya, dari Agus yang gampang. Sama, Ini dari Mas Agus itu aku ngambil dari Mas Agus. Sama ngambil dari Faisal juga. Aku coba kasih juga yang linknya Faisal. Dia nggak ini. Oh ya, AP-nya beda kali. Oh iya, dari tadi dia Mbak kenapa nggak bisa masuk? Aku nggak bisa jawab. Inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma Putus nam. Inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fa yaquluna madza aradallahu hadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Ya, Masya Allah. Terima kasih kepada Mbah Ding dari bacaan ayat 26. Nah, diskusi kita kepada Mbah Ding di sini pada ayat 26 pada baris yang ketiga ya dari ayat tersebut. Dan mana Allah katakan wa ammal ladzina kafaru fayaquluna na itu tidak panjang ya. Fayaqulu yang panjang fayaquku pada ku dua harakat, lu dua harakat. Na Ya. 0 harakat ya. Ma 2 harakat ya. Mungkin bisa diulang Mbah Ding dari wa ammal ladzina kafaru. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza Fayaqulu lu-nya yang panjang. Na-nya sudah betul pendek. ammal ladzina kafaru fayaquluna madza gitu ya. Betul. Sahih. Ya. Aradallahu bihadza mathalan. Ya. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Ya. Nafas ya. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bi hadza masala. Ya. Enggak Nggak boleh napas. latihan. Tahan. Ya. Baik. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza Ma-nya 2 harokat. Ma-nya 2 harokat. banyak panjang. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu. Enggak kuat. Sampai Ya. Sampai aradallah boleh. Sampai aradallah.
Ya. Boleh diulang? الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Ya, Masya Allah. Ya. كثيرا وأما الذين Ya. يضل به كثيرا ويهدي كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Masya Allah. Ya. Ada rasa kenikmatan tersendiri ketika kita memahaminya dengan benar ya. Bacaannya yang sudah benar. Ya. Nah, itu namanya manisnya iman. Ya. Kalau sudah merasakan manisnya iman tuh pengennya lagi. Seperti Mbah Budi, Mbak Iwan kan pengennya lagi gitu ya. Nah, nanti bisa diulang-ulang terus. Maksudnya harus ngapain? Ya sebenarnya kalau nyantai bisa panjang, Gus. Nah, Iya. Iya, jadi naik turunnya itu yang diatur. Jadi jangan naik terus habis nafas. Bahkan kalau disambung panjang lebih enak, lebih gampang sebetulnya ya. Naik. Nah, itu panjang. Olahraga. Dapat napasnya gitu. Olah napas. Ya. Loh, kalau nyantai malah bisa 2 baris tuh. Kita harus. Iya, Masya Allah. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Masya Iya. Allah. Nggak berhenti dia. Masya Allah. Ya. Mendayu. Ya, mendayu. Wah, bener tuh ada jim, ada wakaf jim, jais dia nggak apa Mas Bud terus aja tuh nafasnya kuat. Bagus. Tahu kalau langsung Iya. kasih rolo sama yudillu bihi. Masya Allah. Ya. Yang penting pada kata masalah itu harus berhenti, Mbak Budi. Karena ada Oh iya, tanda mim. Iya. masalah berhenti, ada mim kecil kan. Betul. Ya. Ya. Wakaf lazim ya, wajib untuk berhenti ya, Masya Allah. Ya. Ada yang Iya, tanyakan? iya betul. Ya, baik. Ya. Kita lanjut dulu nih ya. Kita lanjut dulu berikutnya kepada Mayang ya. Persilakan. Nurjah nggak bisa karena A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu wa ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim fa ammal ladzina wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala Oh iya. yudillu bihi katsiran wa yahdihi bihi Wayahdi. wa yahdi bihi katsiran Ya. wa ma yudillu bihi ilal Illal. fasiqin wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ya, Masya Allah. Terima kasih kepada Mayang dari bacaan ayat 26 ini. Nah, ini yang tadi huruf do ya, ayyad. Tadi bacanya ayyad riba. Ayyad. Dia tidak qalqalah. Ayyad riba. Masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Ayyadrib
masalam Diulang? ma'bu'udatan gitu ya. Ya, diulang. Ulang ya. Hmm. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ya'udatan Ma ba'udah. ya. Titiknya saya tutup, Pak. Ba'udatan. Ba'udatan. Innallaha la ya. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma gitu. Ya, Iya. betul. Ayyadriba. Ya, betul. Yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Iya, Masya Allah. Terus pada baris yang ketiga, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna. Manya nih, fayaquluna madza. Ma itu tidak terlalu panjang, lebih dari 2 tidak boleh. Ya. Iya. Maka tidak boleh dibacanya seperti ini. Fayaquluna madza. Ya, fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Coba mungkin bisa dibaca wa ammal ladzina kafaru sampai mathala. Ya. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Ya, madza gitu ya. Aradallahu. Betul. Madza aradallahu bihadza mathala. Iya. Za berapa harokat di sini? Za itu betul. Zanya itu 4 atau 5 karena mad jaiz munfasil. Iya. Setelah za ada hamzah. Arada. Terpisah ya. Dua. Sama seperti ma. Jadi nggak boleh dibedakan. Fayaquluna madza aradallahu. Langsung berpindah. Biha 2 harokat. Za 2 harokat. Mathala 2 harokat. Ya. Yudillu bihi katsira bihi 2 harokat. Ya, seperti itu. Ya. Ini Dan Nur Zaman belum nom. Nur Zaman nih. Total aja. Zaman nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nur Jam ada 2 nih malah. Belum. Ya. Nur Jam ada 2. Satu Oh iya, Ya, kamera saya ada 2 dari depan sama dari samping. Wah, satu handphone, satu iPad. Mau dimatiin sama 2 kan? Tapi nggak bisa nyambung ya. Jadi 2 terus 4. Jadi sekarang 4-4-2. Lucu ya. Sudah. Nah, sekarang 1 sekarang. Iya. Masya Allah. Ahlan wa sahlan kepada Mbah Zam ya yang telah hadir. Sekedar informasi kita di surat Al-Baqarah ya, Mbah Zam, pada ayat ke-26 ya. Ayat 26. Tadi dilanjutkan dari Mayang ya. Tadi bacaan dari Mayang ayat 26 surat Al-Baqarah surat yang kedua ya. Baik. Ya, kira-kira sudah siap Mbah Zam atau kita loncat dulu ke Om Hendra? ayat 26. Ayat 26. Ayat 26. Aku paling akhir. Ya. Ya, boleh. Ayat terlebih dahulu ya. Mbah Zam mungkin nanti lihat-lihat dulu di ayat 26 ya, tanda-tanda wakaf ya, berhentinya. Mas Salim. Ya, silakan. Alim. Silakan ayah. Ya. Ayat 26 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yastahi. Innallaha la yastahi. Innallaha la yastahi ay yaghriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا Fayaquluna madza. Nanya pendek. Mungkin diulang. Wa ammal ladzina kafaru. Ya panjang. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا wa yahdi. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Masya Allah. Ya, terima kasih. Nah, tadi ada beberapa koreksian pada kata yang pertama adalah faya'lamuna na. Ya, jangan mentang-mentang nanya itu Pak gede ya, besar ya. Nunnya itu kan besar ya, garisnya tuh. Ya, itu sebenarnya hot aja itu penulisan. Ya, bukan dia panjang dibacanya kecuali nun ada alifnya. Nun yang ada alifnya baru dibacanya panjang, 2 harokat. Ya, wa ammal ya, Mbak Iwan? Gitu kan? Iya. Namada gitu. Ya, namada fayaqulu namada. Ya, aradallahu bihadza masala. Ya. Lalu berikutnya yudhillu bihi katsirau. Ya, di sini termasuk bagian idgham apa nih? Idgham biguna. Hah? Idgham biguna. Tanwin ketemu waw. Ya, tanwin ketemu waw ya, idgham bi gunnah. Ya, dia ada gunnahnya. Ya, dia ada gunnahnya. Makanya dibaca katsirau. Ya, katsirau wa yahdi bihi katsira. Katsira wa ma yudhillu bihi. Yudhillu ya, bukan yudi, tapi yudhillu bihi illal fasiqin. Ya, baik. Nah, tadi yang dibilang Om Hendra idgham apa? Iya, salah. Kalau mutamatsil lain dia sama ya, tak dengan ta gitu ya. Nah, mahrajnya dia. Nah, sebenarnya itu jenis-jenis idgham mutamatsilain, mutajanisain, mutaqarribain itu dalam masalah mahraj, bukan dalam masalah hukum tajwid. Nah, kalau tanwin bertemu dengan huruf waw, namanya idgham bi gunnah. Pilihannya cuma 2 tuh, bila guna apa bi gunnah. Kan begitu. Tapi kalau dalam segi sisi mahraj, keluar masuknya huruf, baru nanti jenisnya beda lagi. Masuknya pertemuan 2 huruf yang sama mahraj dan sifatnya. Ya, di mana dia sukun pertama, lalu berikutnya adalah tasydid contohnya. Sama fama rabihat tijaratuhum. Pada ayat sebelumnya kan ada ya. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, ayat 16 tuh. Nah, itu baru masuknya ke dalam idgham mutamatsilain. Dibacanya tanpa gunnah. Ya. Nah, itu beda lagi tuh ranahnya, jenis-jenis idghamnya ya. Sama seperti tadi yang Mayang katakan ada silah kubro, ya itu sama saja sebenarnya mad jaiz munfasil atau mad wajib muttasil ya. Seperti itu. Untuk istilah kalau tidak hafal nggak mengapa karena itu nggak wajib ya. Yang wajib itu bacanya benar atau tidak ya. Seperti itu. Baik. Berikutnya kepada Mbah Zam ya. Dipersilakan pada ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir
الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق Suaranya Jan, suaranya من terputus. ربهم Jelas. Jelas kok, jelas. Lanjut. يعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ويضل به إلا الفاسقين. Iya, Masya Allah. Ya, luar biasa. Ya, pada ayat yang ke-26 ini, ya terima kasih kepada Mbah Zam di sini. Pada ayat yang ke-26, ya hanya saja kembali lagi ya, berbahaya masalah qalqalah ini. Ya, qalqalah ya, di mana huruf qalqalah itu disingkat oleh orang kita ya dengan istilah baju di toko huruf ba, jim, ya, dal, ko dan qaf ya. Jangan sampai kita terkecoh. Contoh innallaha la yastahyi ya. Nah, beda dengan yang qalqalah dan yang tidak ya. Lalu riba beda dengan riba masalam. Nah, itu kan kelihatannya tipis. Ya. Padahal itu bukan qalqalah bo itu, kecuali kalau dal. Ya. Itu kan bo itu, bukan dal. Ya. Nah, lalu pada kata selanjutnya فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مثلا. Sudah betul. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي. Ha aja kadang bisa dikolkolahkan loh. وَيَهْدِي bihi katsira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Nah, ada bisa saja dikolkolahkan. Tapi kalau dinadakan sampai dipaksakan seperti itu, ya ini bisa merubah ya. Meskipun dia bukan lahan jali. Lahan jali itu kesalahan yang bisa merubah arti. Ya, ini masuk ke dalam lahan khafi. Ya, kesalahan yang tidak berubah arti. Hanya mahraj saja ya. Keluar masuknya ini karena lidah kita kan bukan lidah Arab ya. Lidah Indonesia ya. Logat Indonesia. Naam. Ya. Terima kasih kepada Mbah Zam ya atas bacaan yang luar biasa pada ayat yang ke-26 ya. Berikutnya kepada Om Hendra dipersilakan ya. Nafasnya jangan dipaksakan ya. Seperti Mbah Ding boleh berhenti ya di tempat yang sebelumnya. Baik. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله Ulang. Aradallah. Ra-nya 2 harakat.
ضرب الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا Diulangi وما dari yudhillu bihi katsira. Wayah. يضل به كثيرا ويهدي به Wayahdi. كثيرا Wayahdi. Huruf H ya, H besar. Tanpa Ha. qalqalah. ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Iya, Masya Allah. Ya, cuman agak tipis ya di sini huruf qaf dengan kaf ya. Fasiqin. Nah, itu yang tebal tuh kayak Mbah Aung ya, ini tebal. Mbah Zam tadi juga tebal ya. Fasiqin ya. Ada yang fasikin ya, mirip-mirip dengan huruf kaf ya. Hanya saja tetap harus berbeda makhrajnya. Nah, terima kasih kepada Om Hendra pada ayat yang ke-26 ini. Tadi sudah dijelaskan ya. Yang kesalahan kekeliruannya adalah tadi ya pada kata fayaquluna madza ra ya, ra dua harakat ya, mat tabi'i. Ya, ada alif. Mat tabi'inya dengan alif. Aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Masya Allah. Mungkin ini ada yang ingin ditanyakan pada ayat ini. Dipersilahkan. Dan ini yang akan menjadi penolong kita ya. Ayat-ayat ini nih yang kita baca menjadi penolong kita nanti di alam kubur, yang menemani kita di alam kubur. Ya. Jadi kalau bicara benefit yang bisa kita dapatkan dari mempelajari ilmu Al-Qur'an itu bukan cuma di dunia. Di dunia bersama para malaikat ya. Cuman kita kan nggak ngelihat ya. Akal kita nggak sampai. Ya, panca indera kita belum sampai ke sana. Ya, lalu di akhirat ya itu menjadi penerang hidup kita, penerang kuburan kita. Ya, nah ini menjadi hal yang wajib untuk dipelajari ya. Kalau bisa jangan sampai kita putus ya mempelajari ilmu Al-Qur'an. Meskipun guru besar kita Mbah Hajah Nurul Yaum rahimahullah, semoga Allah rahmati, Allah yarham ya, beliau yang menjadi pencetus ya, menjadi pencetus pada pertemuan pembelajaran Al-Qur'an, dan semoga Allah berikan amal jariah kepada beliau. Allah yang menjadi penerang di alam kubur beliau. Dan kita pun demikian ya. Kita harus berbekal diri ya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal itu takwa. Tadi kan telah disinggung ya. Mungkin yang baru hadir seperti Mbah Zam, Mbak Budi ya, dalam ayat tadi ya, surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 itu sebenarnya mengisahkan orang-orang yang sudah putus asa di akhirat. Mereka sudah menyesal sejadi-jadinya di akhirat. Kalau di dunia kan nyesal masih ada perbaikan. Ya. Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100 itu menjadi pengingat kita. Ketika nasi sudah menjadi bubur kan nggak bisa bubur jadi nasi lagi kan gitu ya. Ya. Nggak bisa bubur jadi nasi lagi. Kan nggak mungkin kita harus ya jadinya nggak sempurna ya. Ketika sudah di akhirat dia menyesal ingin kembali ke dunia agar bisa beramal soleh, agar bisa berhalakoh seperti ini. Ya, raudhatun min riyadil jannah. Di antara taman-taman surga itu apa? Bacaan Al-Qur'an yang kita pelajari. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu hiburannya apa? Mendengar bacaannya para sahabat. Ya. Nabi pernah mengajak Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal ya, ditanya ya. Lalu Mu'adz bin Jabal bertanya kembali, "Buat apa engkau
menyuruhku membaca Al-Quran, sedangkan engkau, wahai utusan Allah, sudah hafal bacaan tersebut. Ya, ini menjadi hiburan kita untuk menenangkan dan menenteramkan jiwa kita yang haus dengan ilmu-ilmu yang Allah turunkan dari Nabi terakhir, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Ada yang ingin ditanyakan, Mbah dan Om sekalian yang semoga Allah rahmati? Amin. Ya, sembari menunggu ada pertanyaan, kita lihat artinya ya. Artinya secara umum ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha", sesungguhnya Allah, la yastahi, tidak segan membuat perumpamaan. Ya, kalau di terjemahan bahasa Departemen Agama kan begitu ya artinya, tidak segan membuat perumpamaan. Tapi kalau secara bahasa Arab, yastahi itu dari kata haya. Ya, istahya yastahi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak segan dan tidak malu. Ya, tidak akan malu ya kepada manusia dengan perumpamaan yang mungkin kelihatannya rendahan, mungkin kelihatannya remeh, yaitu penciptaan dari sebuah binatang yang kecil ya dan ternyata mengandung manfaat ya, yaitu nyamuk ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan seekornya nyamuk yang lebih kecil dari itu. Ya, makanya manusia kan nggak ada yang bisa buat ciptaan Allah yang sama persis. Ya, contoh nyamuk, buatlah nyamuk, nggak ada yang bisa. Ya, nyamuk Allah ciptakan. Kalau kita bicara kan anak-anak ya, kepada anak-anak, nyamuk itu makanannya apa kan gitu ya. Ya, orang mengatakan makanan nyamuk apa? Darah katanya gitu ya. Padahal bukan darah. Ya, nyamuk tidak makan darah, tapi darah itulah untuk memproduksi ya perkembangbiakan dari nyamuk tersebut. Ya, memang ada hal yang istimewa dari penciptaan nyamuk. Ya, banyak perumpamaan yang harus diteliti nih oleh para ilmuwan ya, baik itu ilmuwan Islam, cendekiawan Islam. Ada apa dengan yang namanya nyamuk? Kok ada kata nyamuk dalam Al-Quran? Ya, ba'udhatun, anak-anak SD, anak-anak sekolah ya di pesantren biasanya ada kata ba'udhatun. Artinya adalah nyamuk ya. Atau yang lebih kecil dari itu. Karena memang betapa hinanya kelihatannya sebuah nyamuk. Tapi kita tidak bisa mampu untuk mempelajari lebih detail dan membuatnya ya. Fama fauqaha, ataupun yang kecil dari itu. Ya. Zat yang paling terkecil partikel atom. Ada lagi neutron dan proton gitu ya. Nah, itu semua adalah makhluk. Ya, kalau kita bicara makhluk, dan itu ada yang menciptakan, dan kita tidak mampu untuk menciptakannya ya secara sempurna. Ya. Maka Allah katakan fa'ammal ladzina amanu ya. Adapun orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Ya, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan mereka. Jadi kita harus belajar yang namanya mempelajari makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Bagaimana Allah ciptakan nyamuk ya. Pernahkah kita berpikir ya buat apa ya nyamuk diciptakan? Ya. Atau kita melihat semua telah Allah takdirkan. Ya, pernahkah kita berpikir butiran air yang turun dari hujan itu jatuhnya di tempat yang sama atau tidak? Ya, ternyata daun yang jatuh dari pohonnya di hutan belantara itu sudah tertakdirkan, sudah ditetapkan nanti jatuhnya di mana, dan dia tidak akan sama dengan takdir daun yang lainnya. Artinya apa? Artinya semua pengesaan itu harus diketahui dari pencipta dan yang diciptakan. Kita harus memahami betapa besarnya kekuasaan dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hal yang terkecil sampai yang terbesar yang sampai saat ini masih menjadi misteri di alam semesta ini. Lalu Allah katakan, ini menjadi penyemangat bagi orang beriman ya. Orang beriman itu dia mengambil faedah dari setiap peristiwa yang terjadi. Ya,
hari ini dia mendapatkan peristiwa itu, maka ambil faedahnya, apa manfaatnya. Orang beriman dia mengambil faedah dari apa saja yang terjadi, baik itu bersifat kenikmatan, baik itu bersifat ujian. Dan satu hal yang berbeda dari orang beriman adalah sifat husnudzon. Husnudzon itu adalah berbaik sangka kepada Allah. Ya, berbaik sangka kepada Allah itu penting tuh di saat kita sedang pailit, di saat kita sedang futur. Ya, kok saya lagi begini ya? Ya, bisa jadi ada hikmah di balik itu. Ya, kok saya miskin-miskin terus ya nggak kaya-kaya. Oh, ternyata kalau kaya bisa terlena. Ya, kita harus husnudzon. Kok saya kaya raya ya? Oh, berarti ujiannya banyak. Makanya ada istilah para ulama membedakan orang kaya yang beriman itu jauh lebih mulia daripada orang miskin yang beriman. Kenapa demikian? Orang kaya yang beriman akan dibukakan pintu-pintu dan celah-celah kemaksiatan. Kan dia mudah untuk bermaksiat kan? Ya. Kalau orang miskin sudah miskin, ingin maksiat susah. Ya. Ingin minum minuman keras, uangnya nggak ada. Ya. Ingin bermaksiat itu butuh dana. Ya. Makanya di antara yang dijelaskan oleh para ulama, a'immatul arba, imam 4 mazhab mengatakan bahwa orang yang kaya raya lalu dia bertakwa, beriman dan bertakwa itu jauh lebih utama daripada orang miskin yang bertakwa, ya. Nah, ini jadi di bahan diskusi kita, ya. Bagi orang-orang yang beriman, dia tahu kehidupannya pasti ada hikmahnya di balik itu semua. Tapi berbeda dengan orang kafir. Wa ammal ladzina kafaru. Ya, kafir itu bukan cuman orang di luar Islam ya, non muslim, bukan. Ya. Arti kafir itu artinya mengingkari. Ya, segala macam ya tingkah laku manusia yang mengingkari aturan Allah. Ya, contoh orang sholat. Ya, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Lalu dia katakan, ya sholat 5 waktu nggak wajib. Ya, maka kita hukumi dia ini mengingkari. Ya, mengingkari ibadah sholat. Aturan sholat yang harusnya sholat 5 waktu, dia sholat 6 waktu. Nah, itu namanya kekufuran. Ya, nah itu kekufuran. Bukan cuman kekufuran itu melakukan kesyirikan, ya, menyembah kepada selain Allah, bukan. Tapi kekufuran itu sifatnya adalah sesuatu yang diingkari dari aturan-aturan Allah. Beda dengan orang yang nggak sholat 5 waktu, ya kalau ditanya kenapa nggak sholat, ya malas. Dia bukan kufur, tapi ahli maksiat. Ya, tapi dia mengakui sholat 5 waktu itu wajib, gitu ya. Nah, itu juga ada polemik di antara para ulama. Bagaimana dengan sholat yang dihukumi sunnah tapi dijadikan wajib? Itu juga nggak boleh. Sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Meskipun sholat tahajud itu dicintai oleh Nabi SAW setelah sholat 5 waktu, sholat qiyamul lail. Tapi tetap dihukumi sunnah. Jangan sampai kita berkeyakinan, wah malam ini nggak sholat tahajud nih, minta ampun sama Allah. Ya, berdosa kita. Enggak ada dosa karena hukumnya sunnah, ya. Sampai kita meyakini sholat tahajud itu wajib, itu juga termasuk bagian dari kekufuran, hanya saja tingkat kekufurannya berbeda. Nah, kalau di ayat ini wa ammal ladzina kafaru, ya, orang-orang yang melakukan kekufuran, ya di sini adalah kufur akbar. Ya, pengingkaran yang besar yang membuat dirinya keluar dari Islam, atau kita sebut murtad atau non muslim, ya. Fayaquluna ma adza aradallahu bihadza mathalah. Ya, akan tetapi mereka berkata, apa maksudnya Allah memberikan perumpamaan ini? Akalnya nggak nyampe, ya. Maksudnya apa di balik itu? Dia nggak bisa mengambil hikmah. Ya, buat apa Allah memberikan perumpamaan? Ya, seperti orang-orang ateis zaman sekarang ini kan mengatakan orang agnostik ya, orang agnostik, orang yang mengakui Tuhan tapi tidak beragama, mereka mengatakan buat apa Tuhan menciptakan dosa? Buat apa Tuhan menciptakan babi? Ya, padahal babi dilarang dimakan. Ya, ternyata kan ya mereka berkeyakinan seperti itu dengan sebab ya kekufuran mereka. Ya, padahal
kalau kita pelajari manfaat dosa, mungkin sedikit melenceng gitu ya. Apa manfaat dosa? Mungkin ada yang tahu? Mayang mungkin? Manfaat dosa. Manfaat dosa. Dosa punya manfaat. Dosa. Ada manfaatnya. Pengingat ya. Sebagai pengingat kita. Ya, maksudnya pengingatnya apa? Dengan cara apa kita bisa mengingat? Ya. Bertaubat. Masya Allah, masya Allah. Ya. Bertaubat. Bertaubat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Terima kasih banyak Mbah Aung. Ya, ini jawaban yang luar biasa. Ya. Dan kenapa Allah ciptakan dosa? Kenapa enggak orang dia lempeng-lempeng aja, pahala aja gitu lah, nggak usah melakukan dosa, gitu ya? Apakah demikian? Ya, maka kita katakan ya, manfaat dosa agar kita bisa tahu diri, merendah diri, bersimpuh di hadapannya, ya, menangisi dosa-dosa kita. Makanya manusia diciptakan pendosa. Ya, kalau di dalam keyakinan Nasrani, semua manusia itu pendosa sampai ada penebusan dosa oleh Tuhannya. Ya, dalam Islam tidak ada penebusan dosa, yang ada adalah pengampunan dosa. Makanya innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ya. Tapi diambil pemahaman di Gen Z ini, generasi Z ini mengatakan, oh kalau begitu kita melakukan dosa saja, ya, kan lebih bermudah-mudah untuk melakukan dosa. Tentu tidak, ya. Yang kita prioritaskan itu menjauhi dosa besar dulu, ya. Meskipun kita semua kan punya dosa, ya dosa besar itu harus dijauhi, ya. Kalau dosa kecil kita hapus dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan kita. Ya, dosa-dosa kecil, melanggar lalu lintas, ya, tilang, ya, ditilang lalu dia nyogok dan lain sebagainya. Nah, itu juga kan berbahaya, ya. Baik, lalu Allah katakan yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Kita percepat. Nah, maka mereka yudhillu bihi katsiran, ya, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dibiarkan Allah Subhanahu wa taala disesatkan. Semakin sesat akal, cara berpikir mereka berbeda dengan cara berpikirnya zaman dahulu para sahabat. Kalau kita katakan pola pikir itu berubah-berubah dari zaman dahulu dengan zaman sekarang, teknologi juga berubah, iya, tapi syariat tidak bisa berubah, ya. Syariat tidak bisa berubah. Pada pandemi 2020, ya, kemarin ada fenomena sholat Idul Fitri via Zoom. Mungkin pernah mendengar, Mbak Budi? Ya, nanti saya share kalau ketemu ya. Ada saya Di mana? Itu di daerah Depok. Ya, ya, ada sholat Idul Fitri tapi via Zoom. Ya, gimana tuh hukumnya sholat Idul Fitri? Ya, Ada. Jamaahnya banyak itu. Banyak, jamaahnya banyak. Ya, flyernya kita simpen kalau nggak salah. Nanti kita cek lagi ya. Ada flyernya, masih ada. Ya, Idul Fitri. Lalu ibadah haji lewat virtual. Waduh. Ya, itu ada. Ya. Enak bingit. Wah, itu yang Furoda nyesel dong berarti. Iya bang, 450 juta ya. Udah bayar 5 juta aja masih bersusah payah berjuang di Arafah dan Mina Musdalifah. Iya. Subhanallah. Ya, itu kan fenomena yang harus kita diskusikan sebenarnya. Ya, ini sah nggak sih sebenarnya? Gitu ya. Sah atau tidak? Ya, dan hal yang seperti ini ya kita harus tidak boleh ditutupi, tapi kita harus terbuka, ya. Ternyata ini bertentangan, ya, bertentangan, dan itu ada batasan. Agama itu memberikan batasan, tapi agama itu bukan mengekang manusia untuk kita berkreativitas, ya, tapi diatur kreativitasnya sesuai dengan agama.
maka mereka disesatkan oleh Allah, ya. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Tapi ada juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, yahdi, hidayah, petunjuk, ya. Karena Nabi mengatakan la tazalu, ya, tidak akan bergeser atau tidak akan terjadi kiamat, ya, sampai zahirina 'alal haq, sampai ada satu kelompok yang terus dalam kebenaran, meskipun sedikit minoritas. Dia berpegang teguh kepada kebenaran. Ya, maksudnya kebenaran di sini ya cara berpikirnya para sahabat dahulu. Mereka mengikuti hulunya ilmu itu hulunya pada zaman Nabi 1400 tahun yang lalu. Ya, hanya saja nanti dikembangkan, misalkan nggak ada dalam Al-Qur'an, cari dalam hadis Nabi. Ya, permasalahan nggak ada di dalam hadis Nabi karena belum ada di zaman Nabi, cari dalam asar para sahabat, ya ijma, kesepakatan para sahabat. Ternyata nggak ada kesepakatan para sahabat, cari di tabi'in, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, sampai imam 4 mazhab, sampai masuk ke dalam ulama-ulama zaman sekarang yang mengikuti mereka. Sebenarnya sudah jelas gitu ya tata tertibnya dalam beragama, hanya saja masih ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Maka ada yang diberikan hidayah, ada juga yang Allah sesatkan sejauh-jauhnya. Wa ma yudhillu bihi illal fasikin. Dan tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Beda lagi nih, ada istilah fasik. Fasikin. Apa yang disebut dengan fasik? Kalau di dalam Departemen Agama apa? Orang yang melanggar ketentuan-ketentuan agama. Ya, melanggar ketentuan-ketentuan agama. Ya, melanggar ketentuan agama, fasik atau ahli maksiat. Beda dengan mengingkari ya. Ya, melanggar contohnya nggak sholat, tapi tahu sholat 5 waktu wajib, nah itu fasik. Ya, tapi kalau nggak wajib sholat 5 waktu, nah itu bukan fasik. Ya, kafir masuknya bisa ke dalam kekufuran. Ya, masuk ke dalam kekufuran. Ya, itu kita bedakan di dalam istilah-istilah agama. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Mazhab Soekarno. Ya. Ini makanya, ini kata-kata fasik itu kan konotasinya kan jelek ya. Nah itu rektor Erlangga itu pernah namanya Profesor Muhammad Fasik. Bingung saya juga. Ya, dia pakai kof apa pakai kaf? Nah beda tuh. Ya, artinya beda. Bedanya gimana? Ya. Kalau pakai kof, ya. Fasik pakai kof. Ya, kalau dia pakai kof, ya, fasikun, pakai kof, fasikun, pakai kof ya. Nah, itu artinya adalah orang yang melakukan pelanggaran. Ya. Kalau pakai kaf? Kalau pakai kaf, yaitu dari kata fasaka, yafsuku, ya, fasaka, yafsuku, atau masaka yamsuku, artinya berpegang, ya. Berpegang. Oh, berarti dia orang-orang yang berpegang. Ya. Pakai K kali berarti ya, pakai K ya, fasik ya. Itu jangan sampai Muhammad salah fasik. juga tuh. Cuman kalau baca, orang baca, itu siapa itu Profesor Fasik kan beda-beda tipis loh. Orang Profesor Muhammad Fasik nggak salah namanya gitu. Rupanya pakai K. Iya, pakai K. Sama seperti anak namanya Ahmad Fatan. Kan ada ya namanya Ahmad Fatan, ada kata Fatan. Fatan itu artinya fitnah-fitnah. Ya, kok dikasih nama anak kok fitnah-fitnah. Seharusnya Fathan, beda tuh. Fathan. Kalau Fathan itu kemenangan. Fathan mubina, kemenangan. Contoh Abdus Syakir, hamba yang bersyukur. Tapi kalau pakai sin, Abdus Syakir jadi hamba yang pemabuk. Nah, beda lagi. Beda tipis artinya jauh. Beda tipis. Ya. Artinya tapi jauh. Iya, jauh ya. Sama seperti ucapan salam kan kadang kita singkat ya ucapan salam dengan assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum. Itu artinya beda. Assalamualaikum itu artinya semoga kebinasaan untukmu. Assalamualaikum. Gitu ya. Yang paling banyak perbedaan untuk amin, 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 amin. Itu empat-empatnya beda semua. Iya. Masya Allah. Jadi
Itu sekali subuh yang kenceng, amin. Itu siapa sih? Itu si Salafi itu. Nah, ya, setiap pagi-pagi subuh duluan, amin. Saya bilang, artinya beda ya. Ya, dalilnya kalau udah imamnya waladolin langsung disaut amin gitu. Loh, enggak, bukan maksudnya Padahal kan pendek-pendek, hanya pendek, minnya iya pendek. dia amin gitu. Teman kan buru-buru dia nyaut waladolinnya dari imam itu dalilnya dia. Cuman kan dalil lagi yang ada lagi kan harusnya berbarengan dengan imam, maka dosa-dosanya akan berguguran. Harusnya kan itu yang dipegang. Ya, betul. Ya, Insya Allah pendek. tahu. Setiap pagi kenceng banget, pendek-pendek, hanya pendek, minnya pendek. Si Akbar itu, Om. Hah? Anak mana? Blok apa? Itu anaknya Pak Kosasi yang tua itu. Oh, itu. Ya. Nah, Mas Bud, Prof Kasik tadi tuh lahirnya gempa bumi, jadi pegangan dia. Oh iya betul, bener. Iya kan, Rektor Erlangga. Masya Allah. Ya. Mau tanya tadi ya, itu kan tadi kalau yang sunat tapi diwajibkan seperti itu nggak benar, nggak boleh. Tapi kalau menyesal boleh kan? Oh, sayang amat tadi pagi kebablasan jadi nggak sholat tahajud. Iya, baik. Menyayangkan aja, sayang banget ya tadi pagi nggak sholat, habis kebablasan kesiangan. Yang nggak boleh itu terus mewajibkan jadi malah minta ampun itu nggak boleh ya? Iya, betul. Kalau menyesal aja nggak apa-apa ya? Ya, kalau nyesal nggak apa-apa karena itu kan sebuah amal soleh gitu ya. Amal soleh yang lebih dia amal soleh tersebut lebih besar daripada sunnah-sunnah yang lain dan hampir mendekati dengan yang wajib. Gitu wajib ya. Dan sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad dan ternyata qiyamul lail itu diwajibkan orang-orang terdahulu, agama-agama terdahulu. Ya. Seperti Maryam binti Imran itu mereka juga pengikut-pengikutnya dari zaman dahulu malam itu mereka bersemedi gitu kan, bermunajat ya, berzikir ya pada Allah ya, karena khawatir dibebankan disantet ya. takut disantet kan malam. Iya, ada fasik satu lagi, Faiz apa sindik apa zindik ya, ada lagi sebenarnya istilah banyak ya, ada zindik, ada nifak ya, ada banyak ya, tapi kalau zindik itu adalah orang yang mirip dengan orang-orang munafik. Zindik. Ya, zindik itu. Cuman bedanya apa? Ya, mirip ya. Kalau pakai S, pakai sin, zindik. Pakai Z dong, zindik. Pakai itu zindik, pakai sin. Kalau yang pakai S, zindik apa? Beda lagi. Sindik itu sunduk ya. Apa namanya? Kayak sunduk peduli umat gitu ya. Kotak amal gitu ya. Sindik ya, sunduk ya. Nah, kalau zindik ya, secara ilmu fikih adalah seseorang yang tidak berpegang teguh terhadap agamanya, mencela-mencelek. Ya. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, bahkan zindik adalah orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Dia mirip dengan munafik. Ya. Jadi munafik itu adalah orangnya. Zindik dan nifak itu adalah perbuatannya. Ya, orang zindik, orang yang melakukan perbuatan kemunafikan. Ya. Nah, antara zindik dan munafik itu bisa menjadi satu kata yang sama. Karena kalau kita bicara zindik itu dari kata dal ya, zin, nun dan dal qaf ya. Nah, zindik ya, faza daqa ya. Artinya adalah qadrawat. Qadrawat dalam bahasa Arab artinya adalah kotoran yang membahayakan. Ya, manusia Islam itu ada musuh dalam selimut gitu ya. Nah, namanya munafik. Ada lagi yang lebih parah dari munafik
ya, perbuatannya mirip dengan munafik, nah yaitu namanya zindik. Ya, dan zindik ini di depan baik, di belakang ya itu dia menghancurkan. Ya, dari zaman dahulu kan, Selimut kan? ya, Musuh dalam selimut. iya musuh dalam selimut. Ya, zindik itu perbuatannya. Ya, seperti Syiah ya, Rafidhah, mungkin pernah mendengar aliran Syiah. Ya, Ya, Syiah itu Ya, paling radikal. paling radikal, Rafidhah ya di Iran. Rafidhah. Ya, ada Al-Qur'annya berbeda, menghina Aisyah, istri Rasulullah, bahwa Aisyah itu pezina ya. Dalam hadis kan pernah ya Tidak seperti itu. mengakui Umar, Abu Tidak, Bakar, Umar, betul, Utsman. betul ya. Tapi ada juga Syiah yang mengakui, seperti Syiah yang ada di Suriah, Bashar al-Assad ya, Presiden Bashar al-Assad. Nah, itu namanya Syiah Nusairiyah. Ya, salah satu sempalan ya. Dia mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi tidak dengan Muawiyah. Ya kan ada ya, Syiah itu kan pengikutnya Hasan Hussein. Ya, pengikutnya Ali bin Abi Thalib ya. Nah, Muawiyah itu kan paling sebel ya. Sebenarnya bukan Muawiyahnya yang sebel gitu ya. Tapi karena peristiwa Utsman bin Affan dibunuh ya. Nah, Tidak terima Muawiyah kan ya? tidak terima, minta keadilan. Tapi Khalifah Ali bilang ya susah nyari keadilan karena Khawarij ini dia dari daerah-daerah dibawa ke sini. Ya sama seperti tahun 98 lah kan kita nyari, ya susah ya. Ini orang-orang yang berontak siapa aja gitu yang ditangkap-tangkap karena di daerah-daerah gitu. Kalau nanti dieksekusi akan berdampak yang lebih besar. Makanya Ali bilang ya susah, kalau bisa ditahan dulu, dicari, tapi Muawiyah kekeh ya. Nggak mau tahu ya, Nggak terima ya. nggak terima ya, saudaranya yang bernama Utsman bin Affan terbunuh seperti itu ya. Nusairiyah ada yang di Yaman juga ada ya. Nah, makanya berkaitan dengan aliran-aliran juga kita harus pelajari juga tuh macam-macam Itu aliran. adanya Syiah yang nggak pakai Muhammad diganti Ali. Iya. Astagfirullahaladzim. Terus Sayyidina Ali Rasulullah gitu. Ya. Apa sih pokoknya nama Muhammadnya diganti Ali. Diganti Ali. Adanya. Itu Syiah Rafidhah itu, Syiah Rafidhah. Rafidhah ya. Di Iran. Kan sempat dilarang ke umroh ya ataupun haji ke Arab Saudi. Ya, akhirnya dia buat sendiri Ka'bah di Irak kalau tidak salah ya. Rafidhah itu yang termasuk yang membolehkan nikah mut'ah itu ya? Iya, nikah mut'ah. Ya, sebenarnya sejarahnya nikah mut'ah itu memang dibolehkan, Bang Budi. Ya. Di zaman Nabi ketika peperangan, tapi dimansuhkan. Ada hadis yang menghapus hukum itu, kawin kontrak itu. Karena ada kawin kontrak. Nah, itu di Jabal Ahdor banyak di puncak ya. Nah, itu orang Arab mengenalnya Jabal Ahdor, ya gunung hijau. Gunung hijau. Jadi niatnya untuk menghalalkan zina, jadi akan nikahin, habis itu besok saya cerai. Iya, Masya Allah. Nah, itu kembali tadi ya, masalah fasik dan fasik itu yang beda antara kaf dan kof kan bedanya berlawanan. Nah, kalau ada orang maksudnya mau ngomong fasik pakai K tapi salah ucapan, hukumnya gimana? Jadi saya termasuk orang yang fasik pakai K maksud, tapi dia nggak mau salah karena cepetan saya termasuk orang fasik, nah gitu terus gimana? Padahal maksudnya fasik pakai K itu yang berpegang teguh, bukan yang pengkhianat. Itu gimana tuh? Iya, baik. Kalau kita bicara masalah tidak sengaja, bicara kita keceplosan atau refleks dan lain sebagainya, itu kan sesuatu yang tidak disengaja. Maka tidak mengapa ya, tidak terjadi hukum yang diharamkan gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang tidak disengaja itu adalah sesuatu yang harusnya nggak mustahil untuk tidak disengaja. Ya, misalkan melakukan yang jelas-jelas diharamkan Allah kan nggak mungkin disengaja. Ya. Tadi kalau ada salah pengucapan yang beda-beda tipis gitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Apalagi kalau orang daerah kan dialeknya beda-beda. Ya. Iya, betul. Dialeknya beda-beda. Ya, jangan membebani, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah itu tidak akan membebani ya kecuali sesuai dengan kemampuan ya kita. Ya, seperti itu. Baik, cukup ya insya Allah pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Ada lagi yang tanyakan? Itu Mau kalau tanya, ada nama tanya, ya. Oh, mau nanya ya. oh, Kan saya punya temen nih, bajunya panjang sekali. Jadi sholat itu dipakai sholat. Bajunya panjang nih, langsung ke sholat nggak pakai. Nah, tapi bajunya panjang sampai ngengser-ngengser tanah gitu. Dipakai sah nggak itu? oh, ya. Jadi menggunakan baju pakaian panjang ya. Kalau wanita kan gamis biasanya ya. Ya, Ya, gamis yang gamisnya panjang. panjang. Itu sampai terkena lantai atau terkena itu ya. Nah, baik, bagian bawah apa hukumnya? Ya. Jadi kalau kita bicara pakaian wanita, busana wanita yang dianjurkan itu tertutup. Tertutup itu bukan berarti nyengser juga gitu ya. Nah, kalau seumpama menyengser dan itu kita bisa melihat kondisinya terkena najis dan lain sebagainya, maka boleh dengan dibersihkan. Jadi pembersihan najis itu bukan caranya dicuci ulang, diganti bajunya, bukan, ya dibersihkan. Kalau najisnya itu adalah kotoran ayam, ya maka kotoran ayam dalam hukum fikih binatang yang dimakan kotorannya itu tidak najis. Ya, contoh ayam. Ya, dalilnya apa? Nabi SAW pernah sholat di kandang kambing, kandang domba. Ya, kan jelas kandang domba kan banyak coklat-coklatnya ya, ya. Ada choco chipnya gitu ya. Nah itu kan yang seperti itu. Ya, apakah ya kan nggak mungkin Nabi bersihkan dulu ya, pasti masih ada bekas-bekasnya gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa dasarnya itu ya. Iya, makanya kalau kita lihat di halaman Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu kan ibunya roknya panjang, meleset-leset ke tanah, ya langsung sholat aja. Nah, cuman permasalahannya kan di Madinah, di Mekah juga ada anjing itu. Banyak anjing berkeliaran juga di dekat Madinah itu. Betul. Langsung sholat aja, langsung sholat. Iya, mereka orang tuh pada rame-rame langsung sholat. Lihat waktu pertama kali saya datang tuh, kalau sekarang akhirnya maklum lah, mungkin nganggapnya karena tanah suci, tapi masalahnya kan warga ngelala ada anjing lewat juga. Iya, baik. Itu memang jadi ini. Maaf Faisal, pernah dengar bahwa baju yang istilahnya sampai ke lantai gitu ya, itu ada dalilnya atau apa, aku nggak tahu ya, itu bahwa setiap kali dia geser gitu katanya menghapus dosa. Bener kah? Padahal kita kalau yang nggak biasa gitu kan Mbak kayak gelir ya, saya baru dengar. Kok ada. Baru dengar. Nggak ada. Marah. Enak aja baju dipanjangin semua aja tuh. Nyelimur itu, tinggal besar aja bajunya, habis dosa. Bagaimana itu? Bikin dalil sendiri. Tapi memang ada hadisnya, tapi hadis palsu. Ya, banyak yang begitu. Hadis-hadis palsu kan lebih banyak jutaan dibandingkan hadis sahih. Hadis palsu. Iya, hadis palsu semua. Orang pakai baju panjang aja semua jadi dosanya kehapus ya. Sebenarnya kan pakaian itu intinya adalah menutupi aurat. Ya, seberapa panjang itu bukan menjadi suatu kewajiban, tapi masalahnya menutupi aurat atau tidak. Ya, misalkan dia masih tidak menyengser ke bawah, tapi dia pakai kaos kaki. Itu kan menutup aurat, pakai kaos kaki. Ya, yang repot kan dia pakai cadar tapi nggak pakai kaos kaki. Ya, kaki itu kan aurat buat wanita, sedangkan wajah itu bukan kewajiban untuk ditutup, sunnah saja cadar itu. Nah, jangan sampai salah kaprah memahami itu. Jadi
Kembali lagi pertanyaan Mbah Aung ini jawabannya adalah kalau dia yakin tidak terkena najis maka dia boleh sholat. Ya, tapi kalau dia ragu maka dia bersihkan terlebih dahulu. Ya, Ya, ya. seperti itu. Makan syukran. Ya, Hanya Afwan. satu boleh. Mbah Dingnut silakan, Mbah Ding. Ada yang bilang Nama ya, kembali ke nama. Banyak nama Habib. Nah, Habib ini apakah nama lahir atau gelar? Nah, kalau gelar yang berhak itu siapa gitu? Masya Allah ya. Habib ya. Kata Habib itu gelarnya di Indonesia sama seperti haji. Ya, seperti haji ya. Nah, kalau di dunia para ulama ya di dunia Islam, kata Habib itu artinya adalah kekasih ya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu bergeserlah kata Habib ini di zaman kita di negara kita dan pusatnya di Yaman ya, Hadramaut, pusat dari keturunan Ba'alwi, keluarga dari keturunan Ba'alwi, keturunan dari pihak Hasan ataupun Husain ya, Sayyidina Hasan dan ataupun Husain cucu Rasulullah. Nah, gelar itu ya disematkan kepada keturunan yang memang murni dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih spesifik lagi, kalau ada Sayyid, ada Habib, ya, ada Sayyid, ada Habib, ya, itu istilah mereka. Tapi di dunia Islam gelar itu tidak serta-merta menjadi sebuah gelar yang baku. Seperti kita lah, Kiai Haji gitu ya. Kiai Haji kan gelarnya belum tentu S2, S3 gitu ya. Nah, atau Gus gitu ya. Kata Gus, ya anaknya Kiai, ya anaknya Kiai, ya. Maka dari itu kata Habib kalau kita bahas di negara kita ya jadi gelar non formal bahwa dia adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kita memuliakan sebatas kapasitas dia sebagai seorang Habib. Tidak dianggap berlebihan sampai cium tangan bulak-balik, kan ada ya Habib cium tangan sampai bulak-balik. Ya, itu ada di Krukut, bahkan Habib datang naik mobil Alphard keluar. Nah, kita nih yang dari luar jamaahnya harus jongkok dulu jalan. Jongkok dulu jalan, baru nanti cium tangan bulak-balik. Di mana? Priok. Krukut. Krukut. Ya, daerah Krukut. Padahal kalau Wahab itu keturunan langsung dari Rasulullah, Sunan Giri, terus Sunan Cirebon, Wali Songo. namanya nggak pakai Habib. Iya, itu istilah jadi kalau keturunan Sayyidina Hasan itu gelarnya Syarif. Kalau dari Husain itu Sayyid. Nah, kalau yang jelas itu yang Cirebon Sunan Gunung Jati itu keturunan Husain tuh Syarif Hidayatullah. Nah, harusnya itu Habaib itu kan Habib itu kan kecintaan. Sunan Giri juga nggak pakai gelar Habib. Jadi sebenarnya kalau Habaib belum tentu dia cucu Rasul, harus ditelusuri dulu sanad ke atasnya. Iya. Sayyid itu yang Husain. Sayyidina Husain itu Syarif disebutnya itu. Sayyid. Kalau yang dari Sayyidina Hasan sebutnya Syarif. Syarif. Ya. Kayak yang Sunan Gunung Jati kan Syarif Hidayatullah. Itu dari keturunan Sayyidina. Tapi keturunannya orang-orang Banten pakainya malah tuh bagus. Padahal kan keturunan dari Gunung Jati itu Banten. Bagus itu dari kerajaannya, Om. Dari kerajaannya kalau itu bagus itu. Dari terah kerajaannya kayak di Jawa itu kan RA Raden Ajeng apa gitu kan. Ya, oke, tapi kan nggak ada. Tapi tuh bagus nggak pakai Sayyid, tuh bagus Sayyid nggak ada, udah berhenti di Sunan Gunung Jati aja. Anak-anaknya udah nggak pakai Sayyid. Iya betul. Jadi berhentinya di Syarif Hidayatullah itu. Iya. Ini ada dua anak saudaranya Syarif Nurullah, cuma nggak mau pulang dia. Kan ada juga yang memang tidak disematkan namanya, padahal memang keturunan Nabi. Ya. Banyak. Yang dipakai yang Arab yang dari Yaman aja, merasa langsung. Yang padahal orang Jawa yang keturunan langsung Rasul juga banyak orang Jawa. Ya. Itulah dinamikanya di negara kita gitu ya.
mungkin ada yang bertujuan untuk menjual, kan bisa juga menjual Iya, iya. nama ya. Ada Habib Ya, palsu gitu ya. ada tuh. Iya, ya, seperti itu. Ya, baik. Kalau dulu di Tengku, bukan Teku ya, Tengku. Tengku ditiru. Ya, baik. Kalau Teuku itu guru. Tengku yang guru ya, pokoknya yang satu gelar bangsawan, yang satu guru. Yang guru yang Tengku apa yang Teku saya lupa. Jadi beda. Jadi yang satu gelar bangsawan, yang satu guru. Bajang. Iya, iya, ya. Masya Allah. Ya, baik. Kita mungkin tutup ya ruang diskusi ini karena makin malam makin menarik ya. Tapi ternyata sudah malam, sudah malam ternyata gitu ya. Tambah seru. Tambah seru. Iya, iya, baik, baik. Ya, insya Allah kita lanjutkan di hari Selasa ya, Selasa yang akan datang ya. Mohon dipersiapkan pertanyaan yang sebanyak-banyaknya. Kita akan diskusi ya, buka ruang diskusi ya. Ini bukan bicara soal benar atau salah. Ini bicara bagaimana kita berdiskusi, bersilang pendapat, tapi kita bertoleransi gitu ya. Nah, ini kan pentingnya kita memahami makna toleransi di negara kita yang Bhinneka Tunggal Ika ya. Menghargai pendapat itu menjadi keharusan ya, akan tetapi bukan menjatuhkan. Nah, itu para ulama zaman dahulu pun demikian. Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i kan berbeda pendapat, tapi nggak sampai mendiamkan 3 hari bermusuhan ya. Setelah perbedaan pendapat ya sudah peluk-pelukan ya kan, seperti biasa. Itu yang namanya pendewasaan dari para ulama yang harus kita tiru. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan malam hari ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dengan ilmu yang bermanfaat, dengan rezeki yang halal, dengan amalan yang diterima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya, kita akhiri pada pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.